ucapkan selamat pagi, shalom. Selamat datang pada kesempatan ibadah hari ini. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kita sampai dengan hari ini. Mari kita siapkan hati, kita akan segera memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu, saudara jemaat untuk masing-masing bersaat teduh. Firman Tuhan dalam Mazmur 117 ayat 1 dan 2 mengatakan, pujilah Tuhan hai segala bangsa, banggakanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kisah dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan, Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Mari sama kita semua untuk bangkit berdiri. Ini kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kembali kami bersama-sama mengambil tata anugerah-Mu. Seraya mempersembahkan segala hormat, pujian, syukur dan terima kasih atas segala kasih setia Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Inilah kami, terimalah kami. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari kita ulangi pujian ini. Biarlah pujian ini mengalir dari batin kita. Yang mengasihiku, Kuasa-Mu memulihkanku. memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat Rancangan-Mu indah bagiku. Rancangan-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Di dalam hidupku. di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, Kebenaran-Mu itu bagianku. Engkaulah yang kami pandang. Selama hidupku, mengasihimu, memuliakanku, Bapa dan Rajaku. Kita ulangi pujian ini. Biarlah ucapan kata-kata yang mengalir dalam lagu ini sungguh keluar dari batin kita, yang mengalami akan kasih-Nya, penyertaan-Nya, keindahannya dalam hidup kita sampai dengan hari ini. Karena itu ucapkan kata-kata lagu ini dengan tulus. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati
biarlah hanya Engkau yang kami pandang. Amin ya Tuhan. Biarlah kata-kata ini menjelaskan tentang keadaan hati kami, kesadaran kami tentang Engkau. Bahwa hanya Engkau satu-satunya menjadi prioritas utama kami dalam hidup ini. Semua yang ada pada kami, biarlah menunjang kehormatan kemuliaan bagi nama-Mu.
ya Tuhan bahwa segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih pagi ini. Tuhan memberikan kesempatan yang indah bagi kami untuk berkumpul kembali bersama. Selaku umat ketebusan-Mu, untuk menaikkan segala hormat, pujian, syukur, dan terima kasih. Serta kami akan mendengarkan firman-Mu hari ini. Karena itu turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini dari awal sampai selesainya. Haleluya, sama-sama kita katakan. Shalom. Shalom. Sekali lagi saya menyapa. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan siap memuji nama Tuhan. Mari kita serangi saudara kanan kiri kita, depan belakang katakan selamat hari Minggu. Sambil saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita bersorak-sorai, kita memuji Dia. Katakan bersorak-sorai.
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Jemaat. Kita nyanyikan pujian Yesusku Engkau terindah. Dengan syukurku membawa kerinduan.
Kami membawa seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah sumber hidup kami. Engkau alasan kami hidup sampai dengan hari ini. Biarlah setiap puji-pujian hari ini menyenangkan dan menyukakan hatimu. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang tak terbayangkan dalam hidup kami, yang tak dapat kami hitung. Hanyalah ucapan syukur dan terima kasih yang keluar dari hati kami melalui bibir mulut kami pada hari ini. Biarlah setiap pujian ini terus meneguhkan kami, menghibur kami, menguatkan kami dalam mengiringi akan Engkau. Tuhan juga tahu bahwa hidup kami penuh dengan pergumulan, tapi kami tidak ingin tenggelam dalam pergumulan itu. Kami akan terus bangkit mengatasi semua yang kami hadapi dalam hidup ini, baik secara pribadi, keluarga, maupun juga secara berjemaat. Hari ini kami ada di sini karena Tuhan. Karena itu Tuhan berkarya dalam hidup kami. Pakai kami sehingga kemuliaan-Mu nampak dalam seluruh hidup kami. Bapa di surga, tibalah saatnya juga pada pagi hari ini kami akan belajar firman-Mu. Karena itu Tuhan ajar kami supaya firman Tuhan ini mendewasakan kami, menguatkan kami, dan menyemangatkan kami dalam menjalani hidup ini. Biarlah firman yang disampaikan tidak lewat begitu saja, tapi mengambil tempat yang terindah dalam batin kami, untuk membuat kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, memahami mengerti akan situasi yang kami hadapi dalam hidup ini, dan kami tetap fokus kepada panggilan-Mu. Juga anak-anak kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau tolong mereka supaya hari ini mereka memperoleh sesuatu dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu pada hari ini. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang mencoba untuk memprovokasi pikiran bahkan perasaan kami tolak di dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus menguasai sepenuhnya hati pikiran kami, sehingga kami dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Pakai dan urapi hamba, dan biarlah dia berbicara atas nama Tuhan untuk menyampaikan kebenaran ini, dan kami pulang dengan sukacita. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Baik, selamat pagi, shalom. Shalom. Kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang menyertai hidup kita, dan kita ada kembali pada pagi hari ini bersama-sama dalam ruangan ini. Kasih karunia Tuhan menyertai kita sekalian. Bapak Ibu, tema kita kemarin adalah mewaspadai situasi sulit dalam kehidupan bersama. Ya, tema kita pada hari Minggu kemarin. Nah, ini masih sinambung atau berkorelasi dengan firman Tuhan kemarin. Ya, mewaspadai situasi sulit dalam kehidupan bersama. Apa saja yang harus kita waspadai dalam situasi sulit? Nah, biasanya yang harus orientasi pemikiran manusia ialah bahwa dia selalu mewaspadai hal-hal yang datang dari luar. Mungkin itu benar, tetapi kadang-kadang reaksi kita, keputusan dan tindakan kita adalah disebabkan oleh apa yang ada dalam batin kita, dalam pikiran kita. Benar bukan? Ya, ketika kita cekcok dalam rumah tangga, kita tidak mau bicara, atau kita marah, atau kita keluar rumah, itu bukan semata-mata karena oleh orang lain, tapi karena sikap batin kita. Betul ya Pak Agus? Betul. Iya. Tetapi kecenderungan kita ialah bahwa selalu menyalahkan pihak luar, ya. Padahal kita tidak sanggup untuk mengendalikan dan bersikap sebagaimana seharusnya. Karena itu, yang perlu kita waspadai adalah yang pertama, sikap hati kita. Ketika kita menanggapi sesuatu dengan sikap hati yang tidak tenang, gundah gulana, maka kita akan cenderung untuk bereaksi negatif. Postur tubuh kita akan kelihatan
bahwa ada sesuatu masalah. Ya, mimik raut wajah kita juga akan menjelaskan tentang hal itu. Juga akan kata-kata kita juga akan, dan pada akhirnya kita mengambil tindakan dan langkah yang salah. Ketika kita mengambil langkah yang salah, yang selalu salah kita salahkan adalah pihak luar. Karena itu, ya sekali lagi, mari kita mewaspadai sikap hati kita, reaksi kita, kata-kata yang diucapkan, langkah atau keputusan serta tindakan kita. Ya. Orang bercerai bukan karena pasangannya, tapi juga karena dia sendiri. Ya. Katakan seorang gembala jemaat meninggalkan jemaatnya bukan karena jemaat, tapi karena dia juga. Demikian pun juga anggota jemaat ketika meninggalkan gereja, bukan karena gembalanya, bukan karena hanya anggota jemaat yang lain, tapi karena dia juga. Karena itu memang masing-masing kita punya tanggung jawab, dan mari kita menempatkan diri di hadapan Tuhan dengan benar. Ya, bagaimana seharusnya kita bersikap? Ya, berusaha tetap tenang, berusaha memahami masalah, sampaikan niat, pesan, pendapat dengan kata-kata yang bijak, saling menghormati, bersikap benar. Lalu kemudian yang paling penting ialah memahami visi Tuhan dalam perjalanan Tuhan ini. Karena Tuhan yang akan menghantar kita untuk kepada kekekalan. Saya pernah katakan bahwa ada di warga kami ada ribut dari waktu ke waktu, pergantian pengurus yang baru mundur, yang baru kemudian berikutnya mundur lagi. Lalu ada ucapan di grup itu, saya tidak mau satu surga dengan kamu, katanya. Memang dia punya surga lalu menentukan siapa yang harus masuk surga, ya. Apa dia juga tahu kalau dia masuk surga atau tidak? Mengapa dia katakan begitu? Seolah-olah dia benar, lalu orang lain itu salah. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita mewaspadai situasi ini. Baik kondisi di rumah, kondisi di lingkungan manapun juga termasuk di gereja. Karena itu mewaspadai situasi sulit. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema yang masih punya korelasi atau masih punya sinambung dengan tema kita yang kemarin, yaitu kemenangan atas situasi sulit dalam kehidupan bersama. Amin. Ya, kemenangan atas situasi sulit dalam kehidupan bersama. Sekali lagi bahwa kita menjalani hidup ini tidak setiap hari kita mendapatkan senyum. Tidak setiap hari kita mendapatkan respon yang baik. Tidak setiap hari keadaan baik-baik saja. Ya. Saya juga harus akui bahwa ketika kita datang di gereja lalu muka muram, itu juga mempengaruhi suasana batin saya. Ya. Begitupun juga sebaliknya. Kalau saya datang lalu kemudian lihat raut wajah saya murung, pasti juga akan berdampak pada orang lain. Benar enggak? Ya. Lalu kemudian kita mulai berpikir macam-macam, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kemenangan atas situasi sulit dalam kehidupan bersama. Mari kita baca Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan 16. Ya, lanjutan daripada pembacaan kita kemarin, ya. Saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu jemaat membacakan ayat yang ganjil. Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan ayat yang ke-8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Bapak Ibu silakan 1, 2, 3. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain.
sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa Allah akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dan kolong langit. Ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menambahnya Tuhan panji-panji. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Haleluya. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, kemenangan atas situasi sulit dalam kehidupan bersama. Dan Bapak Ibu dan Saudara kekasih, saya katakan bahwa bangsa Israel, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan adalah merupakan gambaran daripada kehidupan kita. Kita tahu bahwa kesulitan bangsa Israel tidak hanya tidak hanya satu hari, tetapi selama 40 tahun perjalanan itu penuh dengan kesulitan. Yang pertama, ketika Musa menyampaikan niat yang disampaikan oleh Tuhan kepada Firaun bahwa mereka akan berangkat keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, Firaun tidak mengizinkan. Malah ia menambah hukuman dengan kerja yang berlebihan kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel ngomel, marah, menyalah-nyalahkan Musa. Dan sampai pada akhirnya Tuhan memberikan 10 tulah. Baru itu merupakan puncak daripada hukuman yang diberikan kepada bangsa Mesir. Ketika mereka keluar, mereka tiba di Laut Kulsum, di Laut Tebrau itu. Mereka menghadapi laut yang begitu luas. Belum lagi di belakang pasukan atau tentara. Ya, memang kalau pikir-pikir, ya kita saja walaupun menderita di Mesir mungkin, ketika tahu akan riwayat perjalanan itu, mungkin kita ogah juga untuk berangkat. Ya. Jadi itulah kesulitan hidup. Makanya kita percaya kepada Kristus ini, hidup itu tidak enteng, hidup itu tidak nyaman, hidup itu banyak masalah. Karena itu kalau ada khotbah yang berkata bahwa ikut Yesus tidak ada masalah, itu tidak benar. Ikut Yesus banyak masalah, tapi masalah itu yang pada akhirnya menghantar kita sampai kepada pintu gerbang kemerdekaan. Pintu gerbang kemerdekaan hari ini kita belum merdeka sungguh-sungguh. Kita merdeka terhadap dosa, iya, tapi dosa masih tetap memprovokasi kita. Dosa masih tetap mempengaruhi kita. Sampai pada akhirnya kita sampai di pintu surga, baru kita bebas dari semuanya. Amin. Ya, makanya kalau hari ini Bapak Ibu masih menangis, masih susah, ya, kita masih dalam perjalanan. Tapi pertanyaan besar ialah, apa kita sampai di pintu surga nanti? Bu Sarah, sampai di pintu surga? Ya. Jadi untuk sampai di pintu surga itu tidak gampang. Ya. Hari ini kita harus berjuang. Dan sekali lagi, gambaran daripada kehidupan bangsa Israel, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan adalah merupakan gambaran daripada perjalanan gereja, gambaran daripada perjalanan hidup Bapak Ibu dan saya untuk mencapai negeri Kanaan, Yerusalem yang sesungguhnya. Kalau Bapak Ibu pergi ke Yerusalem, biasanya ketika kita mulai dari bawah menanjak itu dari Yeriko, melewati Yeriko baru masuk pintu Yerusalem itu ada nanjak, ada pintu gerbang, dan setelah sampai di situ nanti leader daripada tour guide itu dia mengajak lagu, "Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datang." Ya, itu baru Yerusalem secara fisik. Tapi Yerusalem secara sesungguhnya adalah seperti yang dijanjikan oleh Yesus. Di manakah aku berada, di situ pun juga kamu berada. Aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan setelah itu aku akan kembali. Aku akan menjemput kamu supaya di mana kamu berada, di mana aku berada, di situ pun juga kamu berada. Perjalanan ini perjalanan yang panjang, perjalanan yang sulit. Karena itu kalau kita mengalami masalah dari hari ke hari, dari minggu ke minggu,
dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Ya, itulah bagian daripada perjalanan hidup kita. Nah, bangsa Israel menghadapi Laut Kulsum. Kemudian mereka tiba di padang gurun Sin, tidak ada makanan minuman. Mereka mulai bersungut-sungut, berkelahi dengan Musa. Musa, kenapa membawa kami ke sini? Emangnya tidak ada tanah di Mesir untuk kami dikuburkan? Lebih baik kami tinggal di Mesir walaupun menderita daripada waktu kami mati. Kami sementara menghadapi kuali yang berisi roti dan daging. Kehidupan duniawi. Ya. Dan saat sekarang ini mereka tidak menghadapi lagi kondisi mengenai masalah makan minum, tetapi juga mereka menghadapi musuh yang akan menghadang perjalanan mereka, yaitu orang Amalek. Ya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu kita melihat bahwa sepanjang perjalanan sampai memasuki tanah Kanaan, itu mereka terus berjuang. Dan sekali lagi saya ingatkan kita bahwa inilah gambaran daripada perjalanan hidup kita. Tapi kita bersyukur bahwa pada akhirnya walaupun sulit, toh mereka pada akhirnya sampai di tanah Kanaan. Karena itu kita akan belajar apa yang menjadi rahasia kemenangan atas situasi sulit dalam kehidupan bersama. Sekali lagi firman Tuhan ini kita bisa jabarkan dalam kondisi hidup apa saja. Kondisi kehidupan di rumah, kehidupan kondisi di gereja, kehidupan kondisi di lingkungan, di pekerjaan dimanapun juga. Karena keberadaan kita dimanapun juga adalah menjelaskan tentang siapa kita. Kalau keadaan kita di rumah ya seperti itu, di gereja juga pasti seperti itu, di perusahaan juga akan seperti itu. Menjadi masalah bagi orang lain. Karena itu, apa rahasia kemenangan atas situasi sulit dalam kehidupan bersama? Yang pertama adalah mendelegasikan tugas. Ya, dalam rumah tangga ada pemimpin. Pemimpin itu adalah pasti ayah, ibu. Dan ayah ibu biasanya yang lebih berinisiatif untuk memberi tugas-tugas atau menyuruh, bukan? Apakah anak yang memberi tugas kepada orang tua? Ini rumus terbalik, ya. Jadi ya, seperti yang dilakukan oleh Musa. Dalam ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri dan ke puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Mereka menghadapi orang Amalek dan Musa, ya, sebagai pemimpin memberikan tugas, mendelegasikan tugas kepada Yosua. Yosua adalah merupakan abdi, ya, ya katakanlah wakil dalam hal memimpin, ya. Nah, mendelegasikan tugas adalah suatu proses seorang pemimpin memberikan tanggung jawab atau pekerjaan tugas-tugas tertentu kepada anggota tim atau bawahannya dengan keterampilan dan kemampuan yang tepat untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas. Saya rasa bahwa ini adalah prinsip umum, ya. Di perusahaan, Bapak Ibu kerja di perusahaan, pemimpin pasti memberi job, kan? Di gereja juga begitu, di rumah juga begitu. Nah, bagaimana kalau seorang pemimpin ketika memberi tugas, lalu bawahan bilang, "Tidak mau saya." Itu bisa jalan nggak? Kalau pasien saya bilang, "Mi, tolong masakin mie dong." Lalu ibu saya bilang, "Masak sendiri." Ya. Gimana? Lalu saya gadoin aja gitu. Ya. Masih dimasak. Ya. Ya, 1 hari, 2 hari, 1 kali, 2 kali ya masih bisa begitu, ya. Ya, hari berikutnya tidak pulang ke rumah, ya. Bisa jadi seperti itu, ya. Di gereja pun juga seperti itu, tidak akan, dan kita tidak akan mencapai sebuah kemenangan, ya. Apalagi di kantor ya malah kita dipecat, bukan? Disuruh ini, ya. Tapi bagaimana reaksi Yosua? Firman Tuhan berkata, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, ya.
Artinya ada sebuah pendelegasian. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, ini adalah prinsip umum. Jika ini tidak dilakukan, maka pasti ada masalah. Jangankan bisa mencapai hasil, ya, kita akan mengalami masalah, ya. Ketika katakan kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pelajar, guru katakan tolong lakukan ini. Saya lihat guru siswa mahasiswa hari ini, ya, karena perkembangan teknologi yang luar biasa, mereka bisa katakanlah kuliah belajar ditopang oleh fasilitas yang luar biasa. Dulu kami orang kampung, guru itu biasa tanam cengkeh juga, ya. Kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu dia minta kita untuk pikul cengkeh, anak cengkeh itu, ya, yang sudah besar gini, ya lumayan berat juga. Kalau bawa 3 seperti pot itu, 5 kita pikul naik gunung dengan jarak 3-4 km, lumayan kan. Nah, kalau kita bilang tidak mau, ya, pasti dia akan tandai kita, oh ini anak ini, pasti dia kurangi nilai, ya. Kalau dia tidak jujur, pasti dia akan kurangi nilai, ya. Artinya harus ada kerjasama, harus ada kepatuhan, dan pendelegasian itu jalan. Dan kita lihat apa yang selanjutnya, bahwa Yosua, ya, tidak menafikan, tidak mengabaikan apa yang dikatakan oleh Yosua. Ini persoalannya persoalan persoalan yang cukup serius, karena ini adalah mati hidup, berhadapan dengan musuh. Ya, walaupun memang Yosua sudah terlatih, ya. Nah, kita pun juga dalam kehidupan berumah tangga, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebenarnya hari-hari yang kita lalui dengan situasi-situasi yang kadang-kadang kita tidak matching itu adalah merupakan sebuah latihan bagi kita, menyadarkan kita bahwa kalau saya bersikap seperti ini, maka kebersamaan kita tidak akan jalan, ya. Demikian pun juga di kantor, di gereja juga seperti itu, ya. Karena itu ketika kita diberi tanggung jawab apapun, kita diberikan tanggung jawab tentunya sesuai dengan kapasitas kita, dengan apa yang kita bisa. Saya belum pernah minta Pak Agus untuk main keyboard, ya. Saya rasa kalau Pak Agus main keyboard, kita tidak akan mungkin bisa nyanyi, ya. Ya. Atau saya minta Ibu Sarah untuk berkhotbah, ya. Mengapa? Ya, kita melihat kepemimpinan harus memberikan job apa yang orang itu bisa. Karena itu sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk kebersamaan, mari lakukan itu, terima itu dengan sukacita. Amin. Yosua tidak menolak, tetapi Yosua melakukan apa yang ditugaskan oleh Musa. Tetapi walaupun demikian, Musa tidak ongkang-ongkang kaki, tetapi Musa juga sebagai pemimpin, ya, ia juga melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Bagaimana hidup bersama dan menghadapi situasi sulit yang mereka hadapi, yaitu orang Amalek. Ketika Musa menyampaikan pesan, menyuruh Yosua, ya, dia katakan pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Lalu dia katakan, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Artinya ialah bahwa Musa juga punya job, punya tanggung jawab pada bidang yang lain. Karena itu dalam kebersamaan, untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan banyak masalah, kita harus berbagi tugas, dan setiap tugas itu tentunya ialah bahwa sesuai dengan kemampuan kita. Musa walaupun pemimpin, dia tidak bisa melakukan semuanya. Karena itu, ia harus ditopang oleh orang-orang lain. Yosua juga di sana ada kakaknya Harun, ada Hur. Sehingga dengan demikian tugas dan tanggung jawab bersama itu bisa dilaksanakan. Jadi syarat untuk mengalami kemenangan adalah harus ada pendelegasian tugas. Ya, ya, memang dalam sebuah gereja atau di rumah pun juga kadang-kadang tugas anak itu banyak diambil alih oleh orang tua, ya. Ya, di gereja pun juga kadang-kadang gitu. Ada ada gereja yang memang
pendelegasian tugas-tugas itu begitu jalan dengan baik, ya. Jadi ada gereja-gereja tertentu pendetanya hanya urus mimbar, ya, tidak urus yang lain-lain. Tetapi ada juga gereja yang semuanya gembala turut terlibat di dalamnya, ya. Nyapu ya, ini ya. Karena itu ya kita memang ya belum sampai pada tahapan yang ideal, ya. Nah, kita berharap bahwa ya ke depan walaupun kita mengalami kondisi saat ini seperti ini, kita berharap bahwa gereja ini pada akhirnya mencapai pada kondisi yang ideal. Amin, Bapak Ibu. Ya. Karena itu mari kita memahami dan mengerti ini. Kalau kita tidak mau tahu dengan kondisi ini, maka kita akan terus berkutat pada masalah itu saja. Ya. Jadi yang pertama, ada pendelegasian tugas dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, ada ketaatan dan komitmen terhadap tugas yang diberikan. Ya. Dan yang ketiga adalah kompak dan saling menopang. Kita lihat dalam ayat yang ke-11 dan 17. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi Yosua berperang, tetapi Musa bergumul dengan Tuhan agar kuasa Tuhan itu terus tercurah di dalam kehidupan bangsa Israel dan juga bisa memenangkan peperangan itu. Ketika tangan Musa turun, orang Amalek itu cenderung menang. Tetapi ketika tangan Musa itu tetap ke atas, maka kuasa Allah terjadi. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa dengan keahlian kita, dengan tenaga kita, dengan upaya kita, tidak bisa kita menyelesaikan masalah. Harus ada campur tangan Tuhan di dalam setiap upaya kita, dalam kebersamaan kita, dalam mengatasi setiap masalah apapun. Amin, Bapak Ibu. Ya. Perlu doa bersama, ya. Karena itu saya berharap bahwa ya, walaupun di rumah, mari kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena sekali lagi, musuh kita, iblis, mencoba untuk menciptakan atmosfer yang mencoba untuk mengacaukan pikiran dan perasaan kita, sehingga kita berpikir dan berasa sendiri-sendiri, lalu kita saling mencurigai satu kita dengan yang lain. Suasana batin yang tidak mengenakan satu dengan yang lain, itu adalah merupakan potensi yang akan merusak sebuah persekutuan. Ya. Suami istri kalau memendam masalah berhari-hari, maka itu akan jadi masalah. Ya. Kepala kantor atau bawahan di kantor ketika memendam sebuah masalah pasti akan memuncak pada satu persoalan kalau masalah itu tidak bisa diatasi. Demikian pun juga di gereja, kalau ada masalah dipendam lalu tidak didiskusikan, dicarikan solusi yang terbaik, pasti akan ada masalah. Karena itu saling menopang, saling memahami, saling mengerti antara satu dengan yang lain, itu adalah merupakan sesuatu yang harus untuk diupayakan bersama-sama. Ya. Satu kali Ibu Sarah dengan saya sharing mengenai kondisi di kantor. Nah, ada situasi yang Ibu Sarah hadapi, ya. Dan situasi itu yang tidak bisa terselesaikan karena sulit sekali pemimpin ini untuk bisa mengakomodir kepentingan. Ada sikap-sikap yang tidak adil di sana. Pada akhirnya Ibu Sarah buat apa? Lantas 1000 ya. Ya. Dan itu bisa terjadi di mana saja. Kalau kita tidak saling memahami dan mengerti. Saya rasa bahwa di rumah kondisinya kita lebih rekat. Di gereja juga kita adalah keluarga rohani untuk saling memahami dan mengerti, sehingga seharusnya persoalan apapun bisa teratasi. Bukan mengambil langkah 1000. Ya. Nah, apa jadinya dengan gereja kalau setiap ada masalah kita mengambil langkah 1000? Bapak Ibu dan Saudara, gereja adalah komunitas yang Tuhan percayakan untuk menyatakan kebenarannya, untuk menyatakan kebaikannya bagi dunia ini. Amin. Saya rasa bahwa sampai dengan hari ini, sekali lagi, walaupun ada banyak wadah, ada banyak komunitas kita terlibat di dalamnya, tapi bagi saya ialah gereja adalah merupakan wadah atau komunitas yang Tuhan percayakan. Karena itu gereja memiliki tempat yang khusus di mata Tuhan dan di hati Tuhan.
Mengapa? Karena di gereja nama Tuhan dimuliakan. Di gereja firman Tuhan disampaikan. Di gereja doa dinaikkan. Ya, di kantor mungkin ada kita berdoa, ada ibadah di sana. Tapi sekali lagi bahwa prinsip-prinsip kebenaran di sana banyak dilanggar, banyak diabaikan. Lalu prinsip individu, prinsip duniawi yang dipraktikkan di sana. Tapi saya percaya gereja sampai hari ini masih menjadi tubuh Kristus, di mana melalui gereja Tuhan mempercayakan kebenarannya. Ya, strategis penginjilan, strategis memenangkan jiwa dirancang di gereja, bukan dirancang di kantor. Bukan dirancang di tempat di mana kita tinggal. Karena itu bagi saya di alam bahwa gereja Allah merupakan wakil Allah di dunia ini untuk menyatakan kebenaran. Karena itu orang-orang yang ada di gereja juga harus mencerminkan pikiran, sikap, keputusan-keputusan yang ada pada Kristus. Amin Bapak Ibu. Ya, barulah dengan demikian maka kita akan mencapai sebuah kemenangan. Kalau kita memperhatikan dari ayat 13 sampai 16 itu, firman Tuhan berkata, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya, sekali lagi hari ini kita ada di zaman anugerah, kita tidak lagi memiliki musuh secara manusia dalam kita lawan dengan pedang. Tetapi sekali lagi bahwa musuh kita adalah iblis dengan antek-anteknya yang bekerja di dalam batin kita, sehingga kita harus mampu untuk mengantisipasi semuanya itu. Karena itu, jika kita ingin menang dalam kebersamaan kita, dalam menghadapi situasi sulit, yang pertama, ya mari kita memahami dan mengerti bahwa kita punya tugas masing-masing. Harus ada komitmen atau ketaatan dalam melaksanakan tugas. Ada kekompakan dan saling menopang, sehingga situasi sulit apapun yang kita hadapi, kita pasti melewatinya. Amin Bapak Ibu. Demikian pun juga di rumah. Ya. Saya kalau ada masalah dalam keluarga, saya tidak pernah meninggalkan rumah, dan saya larang anak-anak, istri untuk meninggalkan rumah. Ya. Bukankah kadang-kadang ada kebiasaan kalau ada masalah di rumah, ya kita meninggalkan rumah ya. Ya, harus diselesaikan. Karena itu memang sekali lagi, hati kita, kedewasaan kita lah yang akan menjelaskan siapa kita. Apa kita mengambil keputusan-keputusan yang bijak, menyampaikan pesan yang bijak atau tidak, sehingga tetap membuat kebersamaan itu menjadi kondusif dari waktu ke waktu. Biarlah kita belajar dari semua pengalaman kita, dan lebih lagi kita belajar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah merupakan rema bagi kita jika kita ingin menang dalam menghadapi situasi sulit yang kita hadapi setiap hari. Amin Bapak Ibu. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, mari kita berdoa. Minta Pak Agus berdoa untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami telah mendengar firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu, bagaimana kita menyikapi hidup ini meskipun penuh tantangan, tapi Tuhan menjanjikan juga akan menyertai kita. Ya, Tuhan, kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu Bapak Michael Hadi, sehingga lebih hikmat dan lebih hebat dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mohon menjaga kesehatan dari Bapak pendeta kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.
Biar apa yang telah kita dengar pada pagi hari ini bisa kita renungkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya undang Adrian untuk bawakan persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu untuk kami sehingga kami masih bisa bersekutu bersama pada pagi siang hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kau suci kuduskanlah hati kami Tuhan, layakkanlah kami untuk berdiri di hadirat-Mu Tuhan. Biarkanlah kami bisa memberi dengan sukacita ya Bapa, dan biarlah persembahan kami ini Tuhan dapat berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Oh
kami siang ini Tuhan, kembali kami menaikkan segala hormat, pujian, syukur dan terima kasih. Karena jika ibadah yang dapat berjalan dengan segala baik dari awal pertengahan hingga selesainya, semuanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Iman, harapan, doa kami, biarlah semua pujian, penyembahan, persembahan kami hari ini Tuhan terima menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Baik hamba yang menyampaikan firman Tuhan, worship leader, singers, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat, multimedia, pengajar, guru-guru sekolah minggu. Tuhan, Engkau memberkati kami. Juga dengan seluruh jemaat yang hadir pada hari ini, kami percaya Tuhan, kami hadir dengan tidak kosong, tapi kami akan kembali dengan kekuatan baru dari Tuhan, dan sukacita, damai sejahtera, kemenangan, solusi-solusi terhadap setiap masalah dan pergumulan yang kami hadapi dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur bersama dengan hamba-Mu Pak Yohanes, di mana Tuhan sudah tolong, di mana dalam minggu ini Pak Yohanes berulang tahun. Berkati dia dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, berkati rumah tangga, berkati juga usaha dan pekerjaan, berkati Ibu Christine yang mendampingi, juga anak-anak. Biarlah keluarga ini makin setia dengan Tuhan. Kami juga mengucap syukur dengan jemaat Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan apapun yang kami hadapi, Tuhan Engkau sudah menolong. Dan khususnya sebagai keluarga Marturia, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong sehingga kami bisa mengatasi kesulitan keuangan kami, dan kami bisa membayar kontrakan ruko ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberikan dukungan maksimal. Bersama-sama kami bisa melewati situasi sulit. Bahkan juga teman-teman kami yang mendukung kami, Tuhan Engkau memberkati mereka. Kami juga mengucap syukur bersama dengan jemaat Tuhan, rumah secara pribadi pun rumah tangga, kami bisa melewati pergumulan-pergumulan dalam hidup ini. Karena itu Tuhan, kami kembalikan segala hormat pujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai hamba para Jiman dari tempat pekerjaan di Jawa, sehingga bisa bersama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan Engkau berkati hamba-Mu. Ya Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Tuhan Engkau terus berbicara kepada kami untuk meneguhkan kami sehingga kami tetap kokoh kuat dalam menjalani hidup yang penuh dengan berbagai kesulitan ini. Dan biarlah kami tampil sebagai pemenang pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, baik secara pribadi pun juga secara keluarga. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Tuhan tolong kami, mampukan kami supaya kami menghidupi firman-Mu. Dan hanya dengan menghidupi firman-Mu, kami bisa menjadi berkat bagi keluarga kami. Karena itu Tuhan tolong, biarlah suami, istri, anak-anak, orang tua terus membangun kebersamaan. Dan kebersamaan kami itu sungguh memuliakan nama Tuhan. Bukan dengan sunggutan, pertengkaran demi pertengkaran, tapi kami bisa menciptakan suasana yang menyejukkan dalam kebersamaan itu. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan, mampukan kami Tuhan untuk bersikap tepat, menyampaikan pesan dengan benar, bersikap benar, sehingga kami tidak saling bersinggungan satu dengan yang lain, dan kami pada akhirnya bersukacita bersama-sama. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati sehingga usaha dan pekerjaan itu dapat menghasilkan ekonomi dan keuangan. Bagi anak-anak-Mu yang sementara mencari pekerjaan yang lebih baik, Tuhan Engkau pertemukan dengan pekerjaan. Dan ketika kami diberkati, biarlah kami mengucap syukur, kami juga bertanggung jawab atas pelayanan bersama kami. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang kurang sehat. Mari Tuhan Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka, dan biarlah mereka mengalami kesembuhan dan kesehatan dari Tuhan, dan nama-Mu dimuliakan. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu. Jika mereka mengalami kesulitan khusus, Tuhan Engkau tolong mereka, beri jalan keluar, sehingga melalui jalan keluar itu ada kesaksian yang mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan, serta memberkati orang lain. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di tempat yang lain. Kami berdoa untuk Pak Koni yang ada di Bogor. Demikian pun juga hamba-Mu Ibu Vivi yang ada di Amerika. Demikian pun juga Alvin, Ine, Tirta, Claudia. Tuhan Engkau berkati. Kami mau berdoa untuk Claudia yang sementara mengandung. Biarlah Tuhan Engkau tolong sehingga bayi yang ada dalam kandungannya dapat dilahirkan selamat sempurna. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Demikian pun juga dengan Anggi yang ada di Jepang. Tuhan Engkau memberkati. Bapak Ibu yang lain yang mungkin sementara berada di tempat yang lain, Tuhan Engkau memberkati mereka juga. Kami berdoa juga untuk masa depan daripada kebersamaan kami. Biarlah Tuhan Engkau tolong kami
sehingga kami tetap sehati. Kami boleh membangun kebersamaan kami dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan biarlah tali kasih Kristus mengikat kami dengan erat, sehingga kami boleh maju bersama-sama dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk Gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan yang Kau berkati badan pengurus, ketua umum, ketua-ketua wilayah, ketua-ketua daerah, bahkan gembala-gembala sidang di seluruh Gereja Kemajuan Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan yang Kau memberkati. Saya berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang sakit, gembala-gembala. Saya berdoa untuk Pak Morrison Labo yang ada di Kalimantan. Tuhan yang Kau memberkati. Juga ketua daerah Sintang yang Tuhan panggil kemarin. Tuhan Kau tolong keluarganya supaya mereka tetap teguh dalam Tuhan. Istri dan anak-anak, bahkan warga Gereja Kemajuan yang ada di Sintang, Tuhan yang Kau teguhkan mereka. Demikian pun juga hamba-hamba Tuhan yang lain yang ada di Papua, yang ada di Nabire yang meninggal. Tuhan yang Kau tolong mereka supaya mereka, keluarga-keluarga yang ditinggalkan, tetap dihibur dan diteguhkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk masa depan daripada Gereja Kemajuan Indonesia. Tuhan yang Kau berkati. Kerjasama dengan gereja-gereja lain, Tuhan yang Kau berkati. Dan biarlah kerjasama tetap terjalin, sehingga pemimpin-pemimpin gereja dapat bekerja sama untuk dapat memenangkan Indonesia ini bagi Kristus. Ada kesulitan-kesulitan, persekusi yang dihadapi oleh gereja di tempat-tempat yang agak sulit, mari Tuhan yang Kau hibur, teguhkan mereka. Demikian pun juga hamba-hamba Tuhan yang ada di ladang pelayanan penginjilan, Tuhan yang memberkati, baik di dalam negeri yang ada di luar negeri. Kami teringat untuk Pak Abner dengan istri, Tuhan yang Kau berkati mereka. Tuhan terus memberikan semangat bagi mereka. Biarlah melalui pelayanan mereka juga banyak jiwa dapat dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan yang Kau berkati pemerintah kami, baik dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa untuk semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan yang Kau berkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk pilkada, baik itu daerah tingkat 1, daerah tingkat 2, kota, kabupaten. Tuhan yang Kau berkati. Khususnya juga untuk Bekasi, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan yang Kau menolong, sehingga pada pelaksanaan pilkada ini dapat berlangsung dengan baik, dan pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang benar-benar memperoleh amanat dari Tuhan untuk dapat membantu tugas, dan kepemimpinan mereka dapat mendatangkan kemaslahatan bagi warga Bekasi secara khusus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat secara ekonomi, keuangan. Hari ini jemaat-Mu sudah memberikan persembahan mereka. Engkau melihat persembahan ini, Engkau memberkati, dan biarlah jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan mereka, Tuhan yang Kau membuka jalan, sehingga ada kecukupan makan minum, dan juga kami dapat bersama-sama mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami, bahkan jadi kebutuhan kami tak tersebut dalam doa ini. Kiranya Roh Kudus penolong agung kami itu menyempurnakan doa kami, dan Engkau menjawab doa kami. Apa yang kami tidak lihat, apa yang kami tidak pikirkan, Tuhan menyediakan itu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah persembahkan doa kami pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terimalah, renungkan, lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu, dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.
kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom.